Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 9, masih tetap bersama saya Pujianto di channel Goresan Bahasa yang akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kali ini melanjutkan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya berbicara tentang teks cerita inspiratif. Baik anak-anak, apa yang akan kita pelajari di dalam teks cerita inspiratif? Targetnya adalah pada pertemuan kali ini kalian bisa mengidentifikasi isi, yaitu simpati, peduli, empati, atau perasaan pribadi, menyimpulkan isi, dan akhirnya kalian akan paham hakikat teks cerita inspiratif. Nah, kali ini sengaja kita belajar menggunakan pendekatan PPA ya. Kali artinya anak disuguhi langsung dulu tentang teks, kemudian memahami, kemudian menyimpulkan, baru paham tentang hakikat teks cerita inspiratif. Nah, aktivitasnya apa supaya kalian bisa mencapai tujuan yang kita canangkan tadi? Yang pertama, kalian harus membaca teks. Kemudian mengidentifikasi. Setelah kalian baca, maka teksnya itu kalian identifikasi isinya apa sih? Itu. Isinya apa? Setelah itu menyimpulkan, oh ternyata isinya seperti ini. Barulah kita bisa menetapkan bahwa ternyata teks inspiratif itu ini toh. Intinya seperti itu. Nah, untuk bisa paham tadi, sebelumnya maka ada istilah ini kan, ada istilah inspirasi, simpati, peduli, empati. Supaya sebelum kalian nanti membaca, maka kita pahami dulu makna atau ini. Inspirasi itu ternyata percikan ide-ide kreatif atau bahasa kerennya adalah ilham. Saya mendapat inspirasi, saya mendapat ilham akibat dari proses pembelajaran dan peduli terhadap sekeliling kita. Ada juga yang mengatakan inspirasi itu bisikan hati. Wow, saya mendapat ilham, dapat inspirasi. Setelah melakukan sesuatu, oh saya muncul di dalam batin pikiran kita, set gitu ya. Kemudian simpati itu rasa kasih, rasa suka, rasa setuju. Saya simpati terhadap A, maka sebenarnya rasa suka kita, rasa setuju kita itu terhadap A. Kemudian ada peduli. Peduli itu mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan, tidak cuek, tidak apatis. Jadi care kalau bahasa yang lain. Empati itu ikut merasakan seperti apa yang ia rasakan. Jadi kalau sebenarnya ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Bisa menginspirasi kalau kita sudah simpati, kalau kita sudah peduli, apalagi empati, maka muncul inspirasi. Ya, muncul dorongan hati, muncul bisikan hati, muncul ilham untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan. Kalau sudah dalam diri atau hati sudah muncul seperti itu, maka berarti seseorang itu sudah terinspirasi. Ini contoh teksnya. Contoh teks ini bisa kalian baca di buku paket di halaman 149151. Ini saya ringkas ya. Jadi intinya seperti ini. Mungkin sedikit saya bacakan dan kalian dalam belajarnya juga sambil melihat buku paket. Lebih lengkapnya ada di buku paket. Budiman bersama istri dan seorang putri baru keluar dari toko swalayan dengan belanjaan yang banyak. Mereka dihampiri seorang pengemis dan seorang putrinya. Istri Budiman memberikan uang 1.000 rupiah. Pengemis itu berterima kasih luar biasa, walaupun hanya 1.000. Oke, seperti itu. Kemudian, tetapi Budiman tahu menangkap isyarat pengemis itu, bahwa uang yang seperti itu atau sejumlah itu belum begitu cukup. Lalu dia pergi ke ATM untuk melihat gaji dan ternyata dia sudah gajian. Akhirnya tanpa sepengetahuan istrinya, Budiman memberikan
Rp10.000 kepada pengemis itu. Alhamdulillah, 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 kata pengemis itu. Pengemis mendoakan sampai luar biasa kepada Budiman. Akhirnya Budiman ternyuk mendoakan ya pokoknya anaknya, keluarganya, dan seterusnya sampai luar biasa terima kasihnya. Dek, hati Budiman tergedor saat dia mengatakan, Dek, akhirnya kita bisa makan juga. Jadi ternyata si pengemis tadi belum makan dari tadi. Akhirnya setelah dikasih itu, dia bisa makan. Lalu dia pergi ke warung Tegal. Budiman terdiam dan terpana melihat tingkah. Rupanya Budiman juga mengikuti. Bu, akhirnya bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Bu, aku malu kepada Allah. Dia hanya seorang pengemis dan seterusnya gitu kan. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Akhirnya sadar bahwa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah. Jadi ini sengaja saya ringkas karena kalau ditulis banyak tidak muat dalam satu halaman, sehingga lebih paham dan lebih pasnya lagi kalau pas lagi ini ya, pas lagi ini kalian baca buku paketnya ya. Oke, anak-anak. Nah, apa yang kalian dapat dari cerita tadi? Ya, apa yang kalian dapat dari cerita tadi? Coba tuliskan di sini. Apa yang kalian dapat dari cerita tadi? Apakah kalian terenyuh? Terenyuh? Apakah kalian terharu? Apakah kalian tersentuh? Apakah kalian yang lain-lain gitu ya, intinya tersentuh? Apakah kalian peduli gitu ya? Peduli ya. Apakah terinspirasi? Ya. Akhirnya kalau kalian terinspirasi sampai bertekad ya. Terinspirasi sampai bertekad ingin melakukan seperti Budiman, maka itulah yang dinamakan cerita inspirasi. Ya. Jadi jelas kita itu. Nah, sehingga kalau kalian merasakan seperti itu dan sampai bertekad gitu ya, berjanji gitu ya, berjanji, bertekad untuk melakukan, untuk melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan Budiman tadi, maka inilah yang dinamakan cerita inspirasi. Ini. Selanjutnya, ya, next. Nih hakikatnya. Jadi cerita inspirasi itu ya, adalah bentuk tulisan narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan. Ya, jadi penekanannya adalah kebaikan. Jangan menginspirasi yang kurang baik kepada orang banyak. Dan orang tersebut akan peduli dan berempati dan berjanji untuk ikut. Nah ini, berjanji pada diri sendiri seperti yang dibacanya. Maka itulah hakikat cerita inspirasi. Jadi memberikan tekad, memberi dorongan kuat, memberi janji kepada dirinya untuk melakukan seperti apa yang dia baca. Itulah yang namanya cerita inspirasi. Lanjut. Akhirnya, sebelum mengakhiri tulisan ini,
Dan pembelajaran kali ini seperti biasa saya berusaha untuk memberikan renungan. Kali ini judulnya bersedekah. Bersedekah itu tidak perlu menunggu kita kaya, karena harta kita yang hakiki, yang menemani kita nanti adalah harta kita yang kita sedekahkan. Bersedekahlah. Demikian anak-anak, perjumpaan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.